俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sebenarnya apa tujuan utama sosok Kuzan dengan mempertimbangkan informasi terbaru yang ada pada One Piece chapter 1081. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Penyebab Kuzan menjadi bajak laut. Pada chapter 1081 kita mendapatkan fakta baru bahwa pertemuan Kuzan dengan bajak laut Kurohige sepertinya adalah bukan hal yang disengaja. Terlihat hal bahwa mereka bertemu secara kebetulan, yaitu kejadian itu adalah sekitar 1 tahun yang lalu, di mana kita mengetahui Kuzan telah melewati pertarungan dengan Akainu pada 2 tahun yang lalu. Jadi posisi ketika Kuzan bertemu dengan Teach adalah ketika Kuzan dalam keadaan cukup sensitif setelah kekalahannya dengan Akainu. Jadi pertemuan ini sepertinya bukan dari perencanaan Kuzan yang telah Kuzan rencanakan setelah ia keluar dari Angkatan Laut. Namun pertemuan ini memang murni suatu kebetulan, yang hal ini merupakan titik awal Kuzan memulai karirnya sebagai bajak laut. Dan jika kondisinya adalah seperti ini, akan membuat semakin kecil kemungkinan bahwa Kuzan adalah anggota dari Sword. Dan jika kita melihat bajak laut Kurohige, para anggotanya kebanyakan adalah orang-orang yang mengajukan diri untuk diakui oleh Kurohige dan diizinkan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Contohnya adalah para anggota yang telah memenangkan Battle Royale di penjara level 6. Namun, berbeda dengan Kuzan, ia mendapat tawaran untuk bergabung dengan bajak laut Kurohige. Dan jika kita pikirkan hal apa yang sampai membuat Kuzan berkeputusan untuk bergabung dengan bajak laut Kurohige ini, hal ini terindikasi pada chapter 1081, yaitu dari perkataan Teach, di mana Teach berkata, "Apa kau tidak salah mengartikan makna bajak laut? Kami ini bukanlah sekumpulan orang-orang yang berteman akrab tahu. Yang namanya bajak laut itu tidak lebih dari sekumpulan orang-orang dengan kepentingan yang sama. Sekarang kau sudah bebas, jadi apa yang ingin kau lakukan?" Setelah dari percakapannya dengan Kurohige itu, sepertinya Kuzan mulai tersadar kembali dengan apa tujuannya dan hal apa yang ingin dilakukannya. Jadi di sini tertulis dengan jelas bahwa asalkan kepentingannya sama, maka orang itu bisa menjadi bajak laut, khususnya untuk bajak laut Kurohige. Dan jika bajak laut itu dibangun atas kesamaan kepentingan, pastinya hal itu akan menimbulkan keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh sisi Kurohige maupun Kuzan. Jika kita melihat dari sisi keuntungan yang akan didapatkan oleh Teach dengan bergabungnya Kuzan, tentu saja bajak laut Kurohige akan mendapatkan peningkatan kekuatan tempur yang luar biasa pesat. Karena telah bisa kita lihat bagaimana seorang mantan admiral angkatan laut bisa dengan mudah membekukan beberapa komandan bajak laut Yonko. Dan jika kita melihat apa kerugian yang mungkin didapatkan oleh Kurohige adalah tentang Kuzan yang pastinya masih memiliki kemungkinan untuk berkhianat di suatu hari. Lalu, jika kita melihat keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh Kuzan, dari sisi kerugiannya sama dengan Kurohige, yakni Kuzan memiliki potensi untuk dikhianati oleh bajak laut Kurohige ataupun oleh anggota bajak laut Kurohige lainnya. Jadi, posisi Kuzan juga cukup berbahaya berada dalam bajak laut Kurohige, di mana ia bisa saja ditikam diam-diam saat tidur dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan melihat sisi keuntungan yang akan didapatkan oleh Kuzan. Sebelumnya kami telah menyampaikan bahwa pertemuan Kuzan dengan Kurohige adalah hal yang tidak disengaja. Dan mungkin pertemuan inilah yang menyebabkan Kuzan tersadar tentang tujuannya dengan lebih jelas dan mengambil keputusan untuk bergabung dengan bajak laut Kurohige karena memiliki kepentingan yang sama. Di sisi lain kita mengetahui bahwa pemerintah dunia melarang warganya untuk melakukan penelitian tentang batu poneglyph.
kita mengetahui para ilmuwan Ohara melakukan penelitian untuk memecahkan cara membaca batu poneglyph secara diam-diam dari pemerintah. Dan di sisi lain lagi, ada pasukan revolusioner yang mana pasukan ini lebih berfokus pada bagaimana caranya untuk mengalahkan penguasa pemerintah dunia dan Ternubito. Namun, kelompok yang Kuzan masuki adalah kelompok bajak laut, di mana kelompok bajak laut ini sebagian besar memiliki tujuan yang sama, yakni tentang One Piece, Laftel, dan batu poneglyph, di mana kelompok bajak laut ini lebih cenderung untuk mengumpulkan dulu batu atau salinan rod poneglyphnya meski belum memiliki kemampuan untuk membaca batu itu. Dan dengan kondisi seperti itu, keuntungan bagi Kuzan dengan bergabungnya ke dalam suatu bajak laut adalah ia akan mendapatkan suatu kekuatan yang bahkan bisa mengubah dunia. Lalu ia akan bisa mengetahui tentang kebenaran dunia One Piece. Dan satu keuntungan lainnya adalah Kuzan menjadi bisa mengetahui informasi tentang dunia bawah. Informasi yang tidak bisa ia dapatkan ketika berada di angkatan laut. Keraguan pada diri Kuzan. Pada chapter 1081 kita mendapatkan percakapan menarik oleh Kuzan dan Garp, di mana dengan Kuzan yang berkata, "Sekarang bisakah kau membunuh mantan murid terbaikmu demi menyelamatkan murid tersayangmu?" Lalu mendengar hal itu, Garp berkata, "Jangan biarkan dirimu terbelenggu masa lalu. Dasar bodoh, bukankah kau sudah kuajari hidup demi saat ini? Orang yang dilanda kebimbangan akan menjadi lemah." Dari percakapan ini kita bisa melihat Kuzan yang telah menjadi bajak laut sekarang masih memiliki perasaan bahwa dirinya mengakui adalah mantan murid Garp ketika berada di angkatan laut. Dan kebimbangan yang dimiliki Kuzan telah disadari Garp. Bahkan Garp di sini sampai berkata, orang yang dilanda kebimbangan akan menjadi lemah. Sebenarnya nuansa kalimat ini pernah digambarkan di manga One Piece juga, yakni sekitar chapter 359, di mana pada arc Enies Lobby, ketika Iceberg meragukan bahwa kelompok Mugiwara akan kalah lagi dari CP9 ketika ingin menyelamatkan Robin, di sana Nami berkata bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai dari sekarang. Ketika bimbang, siapapun pasti akan menjadi lemah, dan jika sudah menjadi jelas bahwa Robin ingin diselamatkan, tidak ada batasan kekuatan bagi Luffy dan kru lainnya. Ya, pada rentetan adegan ini, Oda Sensei menekankan tentang betapa pentingnya kejelasan atau tidak bimbangnya seorang karakter dalam bertindak. Dan mungkin, di titik inilah ketika ia harus berhadapan dengan Monkey D. Garp, Kuzan akan mendapatkan titik terang atas kebimbangannya. Dan hal ini pun selaras dengan pertanyaan dari Smoker. Ya, Smoker pernah berkata kepada Kuzan bahwa saat ini Kuzan ada di pihak mana. Lalu tentang tindakan Kuzan yang memperingati Akainu setelah pertikaiannya dengan Doflamingo. Padahal seharusnya Aokiji tidak perlu melakukan hal itu, karena ia sudah tidak lagi menjadi anggota angkatan laut. Dan jika dilihat, saat ini Kuzan sedang berada di posisi di antara dua karakter pemilik D, yakni Marcel D. Teach dan Monkey D. Garp. Saat ini adalah masa-masa pengujian bagi Kuzan. Ia akan condong ke arah mana? Apakah tetap di pihak Marcel D. Teach atau Monkey D. Garp? Namun yang pasti, sepertinya dengan pertarungannya dengan Garp ini, Kuzan akan mendapatkan kejelasan tentang tujuannya dan menghilangkan kebimbangannya. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.